Podme, podcast recharge and relax. Hello Podme friend, ketemu lagi bareng saya Sukma Setiabudi alias Otong, tentunya di Podme The Community. Di tahun baru ini kita akan ketemu sama komunitas baru yang menaungi orang tua dan anak. Dan tujuan yang mulia dari komunitas ini adalah membudayakan membaca bagi warga dan juga anak-anak di Indonesia. Ada komunitas Read Aloud. Di sini sudah ada Kak Retno dan juga Kak Ageng. Halo, selamat pagi, malam, siang, sore. Apa kabar Kak Retno dan juga Kak Ageng? Baik. Ya, teman-teman Podme Friends semua, selamat pagi mungkin ya, biar kita biar selalu semangat ya. Betul Kalau selamat banget. malam. Selamat pagi Podme Friends semua. Halo. Halo. Kak, nih boleh jelasin gak nih komunitas Read Aloud ini tuh apa sih? Siapa yang mau jelasin? Karena Kak Ageng. Mungkin boleh aku spill sedikit. Boleh. Komunitas Read Aloud ini adalah komunitas yang jadi wadah, jadi payung buat teman-teman di daerah, para pegiat literasi, khususnya di jalur Read Aloud, untuk kita sama-sama satu suara, satu visi misi dalam mengkampanyekan membacakan nyaring. Karena pasti banyak, termasuk mungkin Kak Otong di sini juga belum tahu nih apa sih komunitas Read Aloud gitu. Iya, benar. Nah, ini nih wadahnya nih Kak. Jadi wadahnya teman-teman para penggiat literasi Read Aloud di berbagai daerah untuk menyuarakan apa itu membacakan nyaring. Kita tersebar dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Mungkin itu gambaran umumnya dari komunitas Read Aloud Indonesia. Nah, mungkin Kak Eno bisa jelasin nih, kegiatannya ngapain nih Kak Eno? Oke, Kak Ageng. Nah, Kang Otong, Read Aloud Indonesia ini telah melakukan ribuan kegiatan untuk mensosialisasikan kampanye gerakan membacakan nyaring ke seluruh penjuru Nusantara. Dari Aceh sampai Papua, dari Kalimantan sampai Nusa Tenggara. Nah, banyak banget kegiatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak pegiat Read Aloud di komunitas Indonesia ini. Kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan training, workshop, seminar dari berbagai daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Bahkan untuk komunitas Read Aloud Indonesia juga pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri Rakornas untuk asosiasi dan komunikasi dan komunitas literasi se-Jabodetabek, serta juga di provinsi-provinsi lain. Karena di provinsi lain atau di kota dan kabupaten lain juga sering sekali diajak bekerja sama nih Kang Otong nih dengan balai bahasa di provinsi atau daerah tersebut maupun dengan dinas kearsipan dan perpustakaan di sana. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih harus membaca nyaring atau Read Aloud ini nih? Karena membacakan nyaring itu menyenangkan Kang Otong nih ya. Karena gak ada, kalau anak-anak nih, kayaknya gak ada deh anak-anak yang gak mau ngedengerin suara bapak ibunya, walaupun marah-marah aja kan tetap didengerin gitu ya. Apalagi kalau bacain buku. Nah, jadi kenapa kita jalurnya itu tuh, kita nggak perlu ngarang ceritanya. Karena di Read Aloud kita udah pasti pakai buku. Jadi kita nggak perlu tuh ngarang ceritanya lagi. Cerita malam ini apa ya? Terus besok malamnya lupa. Enggak, tinggal ambil bukunya, terusin aja bacain bukunya. Terus nggak usah mikir kata-katanya. Ini kata-katanya anak-anak paham nggak ya kira-kira? Misalnya gitu ya. Tinggal bacain aja kata-kata yang ada di situ. Terus kalau kenapa harus membacakan nyaring? Itu bisa ekspresif. Dan bisa intonasi tuh bisa dilatih. Jadi kalau yang dibilang bacain buku tuh saya tuh datar, biasanya bapak-bapak kan ngomong gitu. Datar banget kalau bacain buku. Iya, tapi kalau udah jam terbangnya, kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih datar. Tapi kalau udah tahunan, konsisten 15 menit sehari, yakin 100% intonasi sama ekspresinya langsung dapet. Tapi kalau beda sama yang namanya kalau dongeng. Dongeng itu sangat amat banyak poin-poin yang harus dilatih. Itu benar-benar harus belajar dan itu beda banget sama membacakan nyaring. Jadi kenapa membacakan nyaring? Dia sederhana.
kemudian Betul menyenangkan dan mudah dipelajari asal ada kemauan. Iya sih, benar juga sih. Emang udah berapa lama nih komunitas Read Aloud Indonesia nih terbentuk nih ya? Iya, untuk komunitas Read Aloud Indonesia terbentuk pada saat kakak-kakak pegiat Read Aloud yang ada di Indonesia ini ingin mengadakan event World Read Aloud Day atau Hari Membacakan Nyaring Sedunia di tahun 2020. Wow. Saat itu ada sekitar beberapa kakak-kakak pegiat Read Aloud bekerja sama dengan Ibu Rosi Setiawan, salah satu penggagas dari komunitas Read Aloud Indonesia. Beliau bersama kakak-kakak pegiat Read Aloud ini mengadakan event World Read Aloud Day tadi, sehingga sesudah event itu terselenggara, terbentuklah komunitas Read Aloud Indonesia. Dan dalam sekitar 1 tahun perkembangannya pesat sekali, karena kakak-kakak yang ada di Read Aloud Indonesia menghimpun, seingat saya ya, di tahun di bulan November 2020 saat itu terkumpul sekitar 42 komunitas Read Aloud se-Indonesia. Wow. Ya, dan luar biasa, sekitar 2 tahun kemudian saat ini jumlahnya sudah 2 kali lipat ya Kak Ageng ya. Banyak sekali ya. Iya, sudah ada sekitar 82 komunitas Read Aloud di Indonesia. Jadi anggotanya udah berapa banyak sih, Kak? Kalau anggotanya, kalau menurut daerah itu ada sekitar 80 daerah. Nah, di setiap daerah itu pengurusnya minimal 4 orang. Jadi mungkin bisa dikalikan sendiri ya, sekitar 300-an. Dan itu baru pengurusnya. Dan ada di beberapa komunitas daerah mempunyai member. Nah, membernya itu ada berkisar antara 50 sampai 100 orang. Jadi kalau dilihat kekuatannya itu besar dan menyeluruh. Sebenarnya kekuatan di daerah itu lebih besar daripada kekuatan di pusatnya sendiri, Read Aloud Indonesia di Jakarta gitu. Nah, Betul banget. Kak, ini sebenarnya kegiatan rutinitas mingguan atau bulanan seperti apa nih di tiap daerah? Berbeda kah atau seperti apa? Di tiap daerah tentunya berbeda-beda sesuai dengan keunikan atau ciri khas dari daerah tersebut gitu. Bisa jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan di Jakarta akan berbeda dengan kakak-kakak yang ada di Medan seperti Kak Ageng dan teman-teman, atau teman-teman yang ada di Manokwari atau bahkan di Kalimantan Barat gitu. Hanya secara benang merah yang dilakukan gerakannya adalah kampanye. Kepada siapa kampanyenya? Kepada siapa saja yang bisa diajak turut serta untuk membaca nyaring untuk semua anak-anak di Indonesia. Seperti yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah orang tua. Nah, para orang tua ini adalah guru yang utama bagi anak, yaitu pembaca yang utama bagi anak juga gitu ya, karena orang tua adalah role model membaca untuk anak-anaknya. Kalau tadi nyambung dengan yang disampaikan Kak Ageng mengenai manfaat Read Aloud bagi anak-anak, salah satunya itu kan adalah untuk mempererat bonding gitu loh Kak Otoy. Iya, benar. Bonding antara anak dan orang tua gitu. Nah, yang kedua, kami akan berusaha untuk kampanye supaya lebih banyak yang bergerak dan lebih banyak dampaknya kepada guru-guru, pustakawan, bahkan kakak-kakak TBM gitu, supaya bisa bergerak sama-sama. Dan yang terakhir yang juga tak kalah penting adalah para pemangku kebijakan gitu. Alhamdulillah di Indonesia sangat didukung nih untuk gerakan Read Aloud ini, baik terdapat di kurikulum yang sekarang itu kurikulum Merdeka Belajar ya, pembelajaran berbasis buku, dan kemudian sampai di provinsi, kota, kabupaten. Nah, kami harapkan juga bisa mendukung kampanye dan gerakan baik ini. Kak, boleh tahu nggak sih sebenarnya usia efektif anak nih, mulai usia berapa nih untuk kita nyaringkan membaca? Kalau dibilang efektif sebenarnya dari kehamilan itu sudah bisa dibacakan buku. Oh iya. Karena ya, jadi dari janin yang sudah berkembang itu ya Kang Otong ya, itu sudah bisa dibacakan buku. Jadi di dalam rahim ibu dia sudah bisa mendengar suara dari orang tuanya. Kalau bisa suka lihat
kalau di luar negeri gitu ya misalnya, atau apa ya, metode-metode ngedengerin musik ditaruh di musik perut. klasik, Nah, logikanya gitu ya. Itu aja musik gitu kan. Nah, gimana kalau suara orang tuanya sendiri dan itu ngebacain buku? Itu sangat amat udah efektif dari kehamilan. Kalau saya sendiri melakukannya di ketika anak lahir, itu sudah disodorkannya adalah buku gitu ya. Maksudnya dibacakan buku. Karena jenis buku yang untuk usia bayi sampai nanti dia dewasa tuh kan udah banyak banget. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, aduh masa bayi dikasih buku nanti bukunya dirobek, digigit. Jangan sedih, ada yang namanya buku bantal. Itu mau diemut-emut, ditarik ya, itu tinggal dicuci, kalau sobek tinggal dijahit. Jadi jangan sedih. Sekarang juga ada yang namanya buku bisa dibawa ke kamar mandi. Jadi nggak takut basah, saudara-saudara gitu. Jadi Potmi Friends, jangan nunggu anaknya udah bisa baca atau nunggu anak usia sekolah. Tapi sedini mungkin, hayu kita bacain buku. Kalau biasanya di usia berapa dia? Udah cukup nih, dia kayaknya udah rajin baca sendiri nih. Nggak perlu kita bacain nyaring lagi bagi orang tua ya. Iya, kalau misalnya menurut pengalaman teman-teman pegiat read aloud yang sudah punya anak mahasiswa gitu ya, bahkan yang sudah lulus kuliah gitu, mereka tetap membacakan nyaring untuk anak-anaknya, anaknya juga begitu, read aloud untuk orang tua dan saudara-saudaranya. Jadi read aloud itu sangat bisa dilakukan sampai tidak ada batas usianya. Betul. Bener banget. Bahkan nenek, kakek, opa, oma, itu bisa banget kita ajak untuk turut serta bersenang-senang dengan read aloud di keluarga masing-masing. Nah, tadi ngomongin ada sejumlah bantuan ya dari pemerintah. Sebenarnya bantuannya jenisnya apa aja? Apa pembagian buku kah, atau kampanye-kampanye literasi atau sebagainya? Gimana, Kak? Kalau bantuan dari pemerintah sendiri, ada beberapa yang memang langsung mendapatkan hibah buku. Atau kita juga kadang-kadang tuh sulit ya untuk masuk ke dalam perpustakaan. Maksudnya meramaikan kegiatan di perpustakaan tuh sebenarnya kadang tersulit gitu. Tapi dengan Read Aloud Indonesia bekerja sama, membuka pintu awalnya dengan Perpustakaan Nasional, kemudian kita turut serta andil dalam beberapa kegiatan literasi di pusat ya, contohnya di Jakarta, di Jabodetabek, akhirnya membuka ruang-ruang di daerah. Jadi banyak perpustakaan daerah yang membuka tangan lebar-lebar untuk para pegiat literasi dari jalur Read Aloud ini. Contohnya gitu ya Kang Otong ya. Kalau bantuan yang lain sebenarnya adalah bantuan support tadi dengan adanya kebijakan di dalam kurikulum ke pendidikan anak usia dini, itu sangat membantu kita untuk mengenalkan kampanye itu. Jadi mau nggak mau para guru PAUD dan TK itu mau nggak mau harus mendalami yang namanya gimana sih membacakan nyaring itu. Terus kalau dibilang ada yang namanya peningkatan literasi, ada kegiatan pembiasaan di sekolah. Kegiatan literasi yang kayak apa nih? Salah satunya bisa dikemas dari membacakan nyaring. Jadi lagi-lagi kampanye yang masif itu bisa dilakukan gitu. Jadi nggak melulu kami ini yang di Read Aloud Indonesia mendobrak pintu sekolah itu akhirnya dibantu benar. Kan ada kurikulumnya gitu. Jadi nggak ada alasan tuh kalau mau menolak ya, kasarannya menolak untuk nggak ada kayak Read Aloud nih menuhin program sekolah. Nah itu ada kata-kata itu tuh, dan bisa dijadikan dasar dalam pemenuhan buku-buku berkualitas di sekolah-sekolahnya. Jadi pojok baca silahkan kalau mau berargumen ya kasarnya dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan bukunya. Kalau udah menggiatkan Read Aloud, insya Allah bisa itu yang namanya menghadirkan buku-buku yang berkualitas. Dan mau nggak mau kita meningkatkan kesejahteraan para penulis, ilustrator, dan penerbit buku cerita anak khususnya di Indonesia. Nah, ini dia tadi udah disinggung World Read Aloud Day. Ya, katanya bakal ada nih tahun ini. Boleh ceritain nggak nih kapan, di mana, dan gimana acaranya, ngapain aja? Wah, silakan Kak Eno. Iya.
Terima kasih Kak Ageng, Kang Otong. Wah seru banget ya Kang Otong. Ini Kang Otong wajib hadir nih. Kita sangat buka pintu ya untuk nanti bisa bersenang-senang bareng-bareng di Hari Membacakan Nyaring Sedunia. Nah kapan sih acaranya? Acaranya insya Allah akan dimulai gak kalah dengan Piala Dunia Qatar yang kemarin loh. Iya. Ada meriah. Meriah banget. Iya, ada kick off-nya Kang Otong. Kapan sih? Di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 jam 9 sampai jam 11. Nah, nanti bisa diikuti keseruannya di kanal YouTube. Boleh disebutkan? Boleh dong. Iya, kanal YouTube Read Aloud Indonesia. Jadi dan seluruh PodMe Friends dimanapun bisa nonton nih kick off-nya. Iya, kick off-nya. Ada siapa aja sih? Wah, di sana nanti akan ada 2 orang tokoh literasi nasional yang oke banget karena kita akan bahas mengenai haki atau hak kekayaan intelektual. Jadi kita mau ajak Sobat RAI dan juga PodMe Friends untuk bisa dapat edukasi gitu Kang Otong, edukasi mengenai baca buku yang seru asik boleh tapi mesti memperhatikan haki atau hak kekayaan intelektual gitu. Dan nanti akan dimeriahkan dengan para penulis remaja dan penulis cilik serta ada salah satu pegiat literasi cilik. Kang Otong kebayang nggak kalau misalnya ada di Indonesia itu ternyata ada beberapa pegiat literasi cilik. Salah satunya ini yang akan jadi bintang tamunya Hana Amira, boleh di-spill ya? Hana Amira ini punya taman bacaan, keren banget kan? Betul. Jadi ini yang akan kita harapkan tuh bisa mengedukasi semuanya dan juga bisa menginspirasi anak-anak Indonesia. Nah itu baru kick off-nya loh. Baru kick off-nya. Nanti acara puncaknya tuh kita akan laksanakan secara hybrid ya. Online-nya ada di kanal YouTube, masih di kanal YouTube Read Aloud Indonesia. Dan kemudian nanti bisa disaksikan yang mau datang offline langsung di Perpustakaan Cikini Jakarta hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari jam 10 sampai jam 12. Kenapa tanggal 1? Karena menurut filosofi dari penggagas World Read Aloud Day yaitu Lead World, jadi Hari Membacakan Nyaring Sedunia ini dilaksanakan di hari Rabu pekan pertama bulan Februari. Untuk tahun ini jatuhnya di tanggal 1 Februari. Kalau untuk tahun depan kita belum tahu nih ya. Kak Ageng tanggal berapa gitu. Nah acaranya pecah banget karena nanti akan ada diskusi panelis dari tokoh literasi. Ada Ibu Rosi Festival Membacakan Nyaring. Nah, ada Festival Membacakan Nyaring dari Ibu Rosi Setiawan, penggagas Read Aloud Indonesia. Ada siapa sih yang gak kenal dengan Kak Sogi Indra Duarja. Kang Sogi. Kak Sogi bakal ngapain ya di sana ya? Iya, penasaran. Baca buku dong. Bener. Nah, jadi mau lihat Kak Sogi bacain buku. Nah, di mana lagi, kapan lagi kalau bukan di acaranya World Read Aloud Day punyanya Indonesia. Dan itu akan ada beberapa bintang-bintang lainnya dari penulis dan juga ilustrator buku. Dan tentunya pesertanya ini para tamu kehormatannya, kebayang nggak Kang Otong dan Kak Ageng, tamu-tamunya justru akan ada peserta cilik. Undangan-undangan dari sekolah-sekolah, dari taman bacaan, bahkan ada teman tuli. Dan insya Allah nanti di sana di acara tersebut akan ada juru bahasa isyarat. Karena apa? Karena kita ingin merangkul lebih banyak kalangan untuk bisa bergembira di World Read Aloud Day gitu. Boleh spill ya Kang Otong ya banget. Untuk tema World Read Aloud Day tahun ini yaitu membacakan nyaring untuk semua, yang berarti
ini adalah keberagaman dan ini cocok banget dengan Indonesia gitu. Banget kebinakaan ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan udah banyak nih di Indonesia nih. Hampir 80 kota kabupaten lebih ya. Kebetulan nih Potmi Friends juga banyak nih dari seluruh Indonesia. Boleh tahu nggak sih sebelum menuju World Read Aloud Day, teman-teman mau gabung gimana nih ke Read Aloud di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia? Wah, jangan takut susah juga, jangan ngebayangin yang gimana-gimana, tinggal DM aja Read Aloud Indonesia di Instagramnya. Nanti teman-teman dari media sosial Read Aloud Indonesia akan mengarahkan sesuai dengan domisili teman-teman semuanya. Jadi Potmi Friends dimanapun berada, kemungkinan nggak ada deh yang kesulitan mencari komunitas Read Aloud daerah. Jadi tinggal DM aja nih ke Instagramnya Read Aloud Indonesia. Terakhir nih ya, boleh dong kasih pesan ke masyarakat, khususnya orang tua, khususnya Potmi Friends nih, untuk membudayakan membaca. Silakan Kak Retno dan juga Kak Ageng. Oke, kalau aku sih pesannya mulai yuk dari sekarang, mau kapan lagi mulai membacakan nyaring buku ke anak-anak, ke pasangan, ke orang tua, ke kakek nenek, mulai dari sekarang karena 15 menit mengubah dunia. Wow. Karena kalau kata Read Aloud Indonesia, Read Aloud change the world, dan membacakan nyaring untuk semua. Jadi siapa saja boleh dibacain buku. Kak Retno? Iya. Kalau dari saya, karena saya dari Depok deket banget sama Jakarta, maka saya akan coba kasih pantun. Cakep, lempar ke Eno. Ke Jakarta mencari bunga Kamboja. Sedap. Didapat bunga mengkudu. Potmi Friends semua, jangan lupa untuk selalu baca buku. Mantap. Thank you nih Kak Retno dan juga Kak Ageng. Thank you Read Aloud Indonesia. Teman-teman Potmi Friends, sebelum datang ke World Read Aloud Day, boleh cek Instagramnya Read Aloud Indonesia. Dan jangan lupa gabung. Dan jangan lupa ayo membaca. Dadah. Thank you Kak Ageng dan juga Kak Retno. Thank you. The Community.